Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang teks pidato persuasif. Oke, sebelum belajar, Ibu akan sampaikan kompetensi dasar kita hari ini, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kalian diharapkan mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari pidato persuasif tentang permasalahan yang aktual yang kalian dengar atau kalian baca dengan baik tentunya. Nah, anak-anak sekalian, teks pidato persuasif dibentuk oleh beberapa bagian yang antar bagiannya disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Teks diawali dengan pengenalan isu, rangkaian argumen, setelah itu dinyatakan ajakan-ajakan berupa kalimat-kalimat persuasif. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya strukturnya. Yang pertama ini adalah pengenalan isu. Nah, di pengenalan isu ini berupa pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar pembicaraan pada pidato yang disampaikan atau yang dibacakan, seperti itu ya. Contohnya ini ada tentang melestarikan hutan. Jadi bisa diawali dengan apa sih itu pelestarian hutan, seperti apa sih caranya, itu bisa diawali pidatonya dengan seperti itu ya, jika temanya tentang melestarikan hutan. Jadi diawali dengan pengenalan isu-isu tentang pelestarian hutan. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumen. Di rangkaian argumen ini yaitu berupa sejumlah pendapat atau opini penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian awal di pengenalan isu ya. Misalnya bahwa hutan dapat menyuburkan, menyejukkan, dan lain-lain. Nah, contoh ini adalah contoh opini. Jadi hanya menurut si orang yang membacakan atau menulis pidato, gitu ya. Kalau misalnya opini itu hanya pendapat pribadi, hanya pendapat orang yang menyampaikan pidato tersebut. Ini tadi ada contohnya ya. Kemudian struktur yang ketiga disertakan pernyataan ajakan atau persuasif. Masih ingat ya, persuasif itu artinya ajakan. Inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau juga pendengar untuk melakukan sesuatu yang disampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat persuasif. Misalnya, ajakan untuk meningkatkan kepedulian terhadap hutan. Nah, jadi biasanya pernyataan ajakan ini diletakkan di bagian akhir pidato setelah penulis atau pembicara menyampaikan isu-isu tentang masalah yang disampaikan pada tema pidatonya, kemudian memberikan argumen-argumen dan juga pernyataan-pernyataan seperti itu ya, baru diakhiri dengan pernyataan ajakan untuk mengajak para pendengar ataupun pembaca melakukan apa yang dibicarakan atau apa yang ditulis tentang pidato yang disampaikan gitu. Semoga sampai di sini paham ya. Kalau misalnya pernyataan ajakan itu biasanya ciri-cirinya ada kata mari, kata ayo, marilah, ayo, kemudian apa lagi? Dan masih banyak lagi. Tapi rata-rata kalau misalnya di pidato persuasif lebih banyak menggunakan kata marilah kita, seperti itu. Misalnya marilah kita menjaga kelestarian hutan, seperti itu. Dengan menjaga kelestarian hutan, kita dapat merasakan manfaat yang banyak dari hutan tersebut. Misalnya seperti itu. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama menggunakan kata seapaan orang kedua. Contohnya misalnya ketika kalian lagi berpidato ya, menggunakan kata hadirin, bapak atau ibu, dan bisa juga menggunakan kata saudara-saudara. Itu bisa menggunakan sapaan orang kedua. Kemudian kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Contohnya kalau misalnya dalam melestarikan hutan ada istilah reboisasi. Jadi setiap ada pidato pasti ada kata-kata teknis atau peristilahan yang merujuk kepada tema pidato tersebut. Kemudian yang ketiga ada menggunakan kata penghubung yang argumentatif. Ya, ini tujuannya untuk memberikan argumen si penulis. Contohnya akibatnya, dengan demikian, itu biasanya dalam teks pidato ada menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif yang untuk menyampaikan argumen si orang yang membaca atau yang menulis pidato. Kemudian kaidah kebahasaan selanjutnya menggunakan kata kerja mental yang termasuk ke dalam aktivitas mengindrai tahu ya, yang dilihat, didengar dan lain sebagainya.
kemudian berpikir dan merasa. Contohnya ada kata mengagumkan, memperkirakan, berasumsi, dan juga menduga, dan masih banyak kata-kata lainnya yang termasuk ke dalam aktivitas mengindrai, berpikir, dan juga merasa, atau biasa kita sebut dengan kata kerja mental. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata perujukan. Nah, selain menyatakan opini, orang yang berpidato atau yang menulis pidato juga harus memberikan argumen yang berdasarkan fakta yang sudah terbukti kebenarannya. Nah, ini bisa menggunakan kata-kata perujukan ketika menyatakan argumen tersebut. Contohnya yaitu berdasarkan data, atau bisa juga merujuk pada pendapat siapa gitu ya. Jadi harus jelas, harus valid datanya, seperti itu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, ternyata materi kita sampai di sini dulu tentang struktur dan juga kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Mudah-mudahan mudah dipahami ya anak-anakku sekalian. Materinya tidak banyak, singkat tapi jelas, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa aplikasikan kehidupan sehari-hari. Kalian bisa membuat sebuah teks pidato yang mencakup struktur dan juga kaidah kebahasaan yang sudah Ibu sampaikan. Kalau begitu, kurang lebihnya